Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa nutawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ila akhir ayat. Wa qala aidan qul hasihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatil wahy. Wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dengan taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pada subuh hari ini adalah salat subuh sebagaimana contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berjamaah. Kemudian juga kita senantiasa berselawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab daripada usaha Rasulullah yang begitu sungguh-sungguh di dalam memperjuangkan agama, mengusahakan agama sehingga hidayah ini tersebar kepada seluruh manusia. Sampai di saat Fatu Makkah pun orang yang benci Islam tidak mau masuk ke dalam Islam, tapi apa yang terjadi? Hidayah pun masuk ke dalam diri dia. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang yang telah sukses di dalam menjalani kehidupan dunia ini dan orang-orang yang gagal di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Orang-orang yang sukses diceritakan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi-nabi alaihimussalam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan orang-orang yang gagal dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menentang nabi-nabi yang Allah utus. Seperti mana Fir'aun laknatullah alaihi, Qarun laknatullah, Haman laknatullah, Abu Lahab laknatullah. Semua ini adalah Allah jelaskan orang-orang yang gagal dalam menjalani kehidupan dunia. Sebab apa? Dia menentang daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dalam kitab oleh para ulama kita, kurang lebih 124.000 sahabat ini, mereka inilah orang-orang manusia-manusia yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sukses dalam kehidupan dunia mereka. Di dalam menjalani kehidupan dunia, di dalam beragama. Mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama menyimpulkan
Di antara sahabat ini, seluruh sahabat ini mempunyai karakter sifat masing-masing. Sifat yang berbeda-beda. Ada yang perangainya tegas, ada yang perangainya lembut. Itulah sahabat. Tapi ada persamaan sifat, dijelaskan ulama kita. Ada persamaan sifat yang membuat Allah Subhanahu wa taala menggelari sahabat ini radhiyallahu an wa radu'an. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Ila akhir ayat. Bahwa yang awal, yang pertama, yang sukses dalam menjalani beragama, dalam menjalani hidup ini di awal daripada Islam ini adalah sahabat-sahabat kaum muhajirin, sahabat yang ada di Mekah, dan sahabat-sahabat kaum Ansar, yang sahabat yang ada di Madinah. Wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu an wa radu. Siapa saja yang mengikuti langkah-langkah jejak-jejak mereka dengan baik, radhiyallahu an wa radu. Allah akan reda kepada mereka dan mereka pun reda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keridaan Allah ini terbuka lebar di hadapan kita. Ulama kita katakan sisa kita mengikut jalannya sahabat. Bagaimana sahabat di dalam menjalani kehidupan ini. Karena mereka juga adalah manusia biasa seperti kita. Mereka bekerja, mereka berkeluarga dan lain sebagainya. Tetapi hadirin yang mulia, sahabat ini masih hidup di dunia, tetapi sudah dijanji surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi meninggal dunia, tapi sudah diberitakan mereka adalah ahli-ahli surga. Sebab apa hadirin yang mulia? Ada persamaan sifat kata ulama kita. Ada 6. Yang pertama ini adalah keyakinan mereka yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya. 100% iman mereka ini lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah yang Maha Pencipta. Ini keyakinan sahabat ini sempurna dalam hati-hati mereka. Tidak ada lagi keraguan. Begitu kuatnya iman-iman sahabat hadirin. Tidak goyang lagi. Bahkan kata ulama, walaupun di hadapan mereka ini ditampakkan, diwujudkan surga dan neraka, iman sahabat ini tidak goyang lagi. Tidak goyang lagi. Begitu kuatnya. Kuat sekali hadirin. Saking kuatnya iman-iman sahabat ini, seperti mana Umar radhiyallahu an, setan pun takut sama dia. Setan saja takut berpapasan ketika dia berada di satu jalan, di satu lorong yang sama. Bahkan dalam riwayat dijelaskan ulama kita, 40 hari setan tidak berani melewati jalan yang mana jalan yang dilewati oleh Umar radhiyallahu anhu. Setan tidak berani lewat di jalan yang sama hadir. 40 hari. Begitu kuatnya nur iman daripada sahabat. Karena begitu sempurnanya iman-iman mereka ini hadirin mulia. Karena di dalam hati mereka ini nampak kebesaran Allah. Sempurna keyakinan kebesaran Allah. Benda-benda kehidupan dunia ini ada di luar hati-hati sahabat, di luar hati-hati mereka. Sehingga kata ulama, ketika kebesaran Allah ada di dalam hati ini, maka kebesaran benda, kebesaran dunia, kebesaran makhluk ini akan keluar daripada hati-hati kita. Tapi kalau dalam hati kita ini, hati manusia ini ada keyakinan kebesaran makhluk, maka kebesaran Allah ini akan keluar dari hati manusia. Sehingga ulama gambarkan, ketika kebesaran Allah keluar dari hati manusia, maka ibaratnya seperti binatang buas yang hanya gambar saja. Seperti mana harimau yang hanya patung saja. Tidak ada roh, maka semua orang tidak akan takut hadirin.
Tapi kalau harimau dia ada roh, maka jangankan anak kecil, orang besar, orang dewasa pun akan takut hadirin. Walaupun dia anak harimau, ketika dia lepas, tapi dia ada roh hadirin. Beginilah kondisi umat Islam. Ketika dalam diri orang Islam ini ada kebesaran Allah, ada keyakinan kepada Allah, maka yang keluar daripada hati orang Islam ini adalah kebesaran makhluk. Maka yang bercokol hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan sahabat hadirin yang mulia, ketika disebut nama-nama mereka, maka kerajaan-kerajaan Parsi dan Romawi jadi ketakutan hadirin yang mulia. Jadi ketakutan, belum lagi berperang, tapi sudah ciut, sudah takut hadirin. Hari ini kata ulama kita, kenapa hadirin yang mulia musuh-musuh Islam ini tidak takut lagi kepada orang-orang Islam? Karena dalam diri orang-orang Islam hari ini adalah bercokol makhluk-makhluk hadirin yang mulia. Yang ada hanya kebesaran dunia, kebesaran pangkat, kebesaran jabatan. Semua hadirin yang mulia. Benda-benda dunia ini ada di hati-hati orang Islam. Sehingga apa yang terjadi? Musuh-musuh Islam ini tidak takut lagi sama orang Islam. Beda dengan kehidupan sahabat. Baru disebut namanya, maka kerajaan yang begitu super power di zaman mereka, Parsi dan Romawi, jadi ketakutan. Mereka belum bergerak, mereka belum berperang, sudah takut duluan. Allah datangkan ketakutan dalam diri-diri musuh-musuh Islam. Maka inilah usaha kita kata ulama, memasukkan hadirin yang mulia, memasukkan daripada la ilaha illallah ini ke dalam hati-hati kita. Sebab ketika ada la ilaha illallah ini ada di hati, maka hadirin yang mulia, seluruh benda-benda ini Allah akan tundukkan kepada diri-diri manusia tersebut. Sebagaimana sahabat, air di atas lautan jadi jalan raya, seperti mana jalan raya yang kita lalui hari ini. Ketika mereka di tengah hutan tersesat, maka yang jadi penunjuk jalan adalah binatang-binatang buas. Ketika mereka bermalam di hutan, maka apa yang terjadi? Binatang-binatang buas keluar dari dalam hutan. Ini sahabat hadirin yang mulia, roh iman ada dalam hati-hati mereka. Maka inilah usaha kita memasukkan hari ini. Bagaimana memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati-hati kita, agar supaya hadirin yang mulia, kebesaran-kebesaran benda ini keluar dari hati. Ketika dalam hati manusia ini ada Allah, maka yakin di akhir hayat kita ini, jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih artinya siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Ulama kita gambarkan, beri contoh, hati kita ini ibaratkan seperti wadah, seperti sebuah tempat, seperti misalnya botol air hadirin yang mulia. Kalau dalam botol diisi air, ketika ditumpah maka keluar air. Kalau dalam botol diisi racun, maka ketika ditumpahkan maka keluarlah racun. Mustahil kita isi racun dalam botol, ketika ditumpah keluar madu hadirin. Maka hati kita seperti itu. Saluran hati kita ini kata ulama kita ada 4 hadirin. Penglihatan kita, pendengaran kita, pembicaraan kita, pikiran kita. Ini adalah saluran hati kita. Kalau daripada saluran hati ini senantiasa kita isi dengan kebesaran-kebesaran Allah, maka yang akan datang di hati kita ini kebesaran Allah. Kalau kita isi senantiasa saluran hati kita ini dengan kebesaran makhluk, kebesaran benda, maka yang hadir di hati kita ini adalah kebesaran makhluk, kebesaran benda. Maka ketika sakratul maut,
Di akhir hayat kita ini sangat sulit mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada jaminan. Orang yang di akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada jaminan daripada Allah Ta'ala untuk selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus usahakan ini. Usaha kita memasukkan kebesaran Allah. Bagaimana caranya? Hari-hari kita bicara kebesaran Allah. Hari-hari bicara kebesaran Allah. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah yang maha mencipta, makhluk tidak bisa mencipta. Hari ini makhluk mengaku-ngaku mampu mencipta. Ulama kita katakan bukan mencipta, hanya merubah bentuk saja. Allah yang ciptakan besi, maka Allah beri kepandaian manusia ini untuk merubah saja. Tidak mampu mencipta besi, hanya merubah saja. Merubah jadi kapal laut, merubah jadi pesawat terbang, merubah dari besi menjadi mobil. Hanya merubah-rubah saja, kata ulama. Bukan mencipta, hadirin. Tapi hari ini merasa mampu ciptakan. Maka inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar hari-hari bicara kebesaran Allah. Bicara tentang Allah agar supaya hadir dalam hati kita ini kebesaran Allah. Bukan yang ada di hati kita ini kebesaran benda, hadirin. Ulama kita katakan benda-benda dunia ini ada tempatnya masing-masing, hadirin. Uang tempatnya di mana? Mungkin disimpan di bank dan lain sebagainya. Kendaraan, mobil, motor simpan di garasi. Ada tempatnya, bukan di hati, hadirin. Tapi kalau di hati, maka inilah yang membuat kita jauh daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dalam hati manusia ini ada kebesaran Allah, maka mudahlah dia untuk mengamalkan perintah-perintah Allah. Langkah dia, pembicaraan dia, penglihatan dia, pemikiran dia, semuanya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam hati kita ini cenderung makhluk, maka semua daripada pembicaraan, pemikiran hanya makhluk saja. Sampai meninggal dunia pun yang keluar adalah kebesaran makhluk, hadirnya. Kebesaran benda. Maka inilah usaha kita hari-hari. Mengusahakan ini. Kebesaran Allah ada di hati kita. Jangan sampai di hati kita ini tidak sempurna daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100% mesti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada satu ruang pun di hati kita ini ada kebesaran makhluk. Harus 100%, hadirin yang mulia. Karena iman ini tidak boleh cacat sama sekali. 99,9% itu sudah cacat, hadirin. Dia harus 100%. Karena iman ini adalah perkara yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh kita ini kembali kepada Allah Ta'ala. Maka dia harus 100%. Ketika di alam roh dahulu, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyai seluruh roh-roh, maka serentak daripada seluruh roh ini mengucapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Sempurna iman manusia di alam roh. Seluruh roh-roh hadir yang mulia, semuanya Fir'aun, semuanya di sana dikumpul, semuanya sempurna kepada Allah Ta'ala di alam roh. Maka begitu dilahirkan kita ke dunia, maka dalam kehidupan dunia inilah mulai daripada iman kita ini tercemari. Setiap hari kita melihat orang tua kita pergi kerja, maka iman goyang. Oh, yang mendatangkan rezeki orang tua saya. Mulai goyang iman kita. Besar kita sudah sekolah sampai S1, S2, S3,
dapat pekerjaan, maka iman pun bergeser lagi. Oh, kalau bukan karena saya tidak dapat rezeki, hadirin yang mulia. Jadi iman berubah terus, bergeser dengan keadaan-keadaan. Maka kalau iman ini tidak diusahakan, maka lambat laun iman ini akan redup. Iman kita ini akan hilang. Yang sempurna di alam roh mulai bergeser hadir yang mulia kepada benda-benda dunia. Sehingga kalau kita tidak pernah usahakan iman kita ini meningkat, maka akhirnya apa yang terjadi hadir yang mulia? Iman kita ini sudah bercampur baur dengan kebatilan. Maka inilah salah satu sehingga membuat kita jauh daripada Allah Ta'ala. Jauh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada semangat mengamalkan agama. Sebab apa? Iman kita ini lemah. Iman kita ini sangat lemah. Maka kalau dibiarkan hadirin yang mulia iman ini lemah, maka apa yang terjadi? Nauzubillah min zalik. Sampai Nabi katakan, kadangkala manusia itu di sore hari beriman, di pagi hari dalam keadaan tercabut imannya, kafir lagi. Di pagi hari beriman, sore hari kafir lagi hadirin yang mulia. Nauzubillah min zalik. Ulama kita katakan, bagaimana supaya iman kita ini stabil? Maka kita mesti mengikut kepada Rasulullah membina iman sahabat. Bagaimana caranya? Rasulullah memberikan wejangan kepada sahabat, perbaharuilah iman kalian. Jaddidu imanakum. Wa kaifa nujaddidu imana? Qal aksiru min qawli la ilaha illallah. Sahabat saja yang begitu sempurna imannya, Nabi perintah perbaharui iman kalian. Karena hadis ini kata ulama kita turunnya kepada sahabat dan untuk kita hari ini. Tapi sahabat di zaman Nabi begitu sempurna iman mereka, disuruh oleh Nabi perbaharui iman kalian. Jadi maknanya kata ulama bahwa memang iman ini akan berkurang hadirin yang mulia. Berkurang semangatnya, berkurang ruhnya, nurnya dan lain sebagainya. Ketika hadirin yang mulia kita membuat suatu kekeliruan, pelanggaran kepada Allah Ta'ala, maka iman kita ini akan berkurang. Orang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka maknanya kata ulama kita, iman dia dalam keadaan rusak hadirin yang mulia. Orang menipu di pasar, tidak sesuai lagi dengan timbangan ketika dia berjual beli, maka iman dia telah rusak hadirin yang mulia. Di kantor orang tidak sesuai lagi dengan apa kaidah yang dia harus perbuat, maka iman dia telah rusak hadirin yang mulia. Di mana-mana keadaan-keadaan rusak, maka disitulah iman manusia ini akan rusak. Kalau tidak diusahakan diperbaiki iman ini, maka lambat laun iman ini akan keluar dari diri manusia. Sehingga diri yang mulia mulai pelan-pelan tidak ada semangat untuk mengamalkan agama. Salat hanya dibuat sekedar memenuhi menggugurkan kewajiban saja. Tuntutan untuk menghadirkan salat yang khusyuk wal khudu tidak ada semangat lagi hadirin. Kita hanya mau melepas kewajiban saja. Tapi salat kita tidak ada rohnya lagi. Salat kita belum mampu lagi menarik pertolongan Allah Ta'ala. Kalau sahabat, salatnya mampu mendatangkan kes pertolongan Allah Ta'ala. Dengan salat 2 rakaat, mereka mampu jalan di atas air. Jadi jalan raya. Dengan salat 2 rakaat, gilingan gandum yang tidak ada isinya dimasukkan ke dalam pabriknya, berputar dengan sendirinya mengeluarkan gandum. Itulah salatnya sahabat. Sehingga ulama katakan, kalau persoalan dunia saja yang begitu kecil, belum lagi mampu diselesaikan dengan salat-salat kita, bagaimana menghadapi kehidupan akhirat yang begitu dahsyat hadirin. Apakah mampu amal kita menyelesaikan masalah akhirat yang begitu dahsyat? Maka usaha kita hari ini bagaimana? Sebab amal kita ini mendatangkan pertolongan Allah hadirin. Itu target amal kita, target sholat kita seperti mana sahabat.
Selesai masalah dengan salat 2 rakaat. Selesai masalah kehidupan dunia dan lain sebagainya, selesai dengan salat hari yang mulia. Maka ini kita usaha. Jadi jangan kita buat amal hanya untuk menggugurkan kewajiban. Salat karena perintah sehingga kewajiban kita gugur. Tapi tidak ada roh dalam amal kita. Maka itulah ulama-ulama kita mengarahkan kita bagaimana usaha kita maksimal menyempurnakan amal tadi, agar supaya amal-amal kita ini mampu menyelesaikan masalah-masalah kita. Sahabat, Masya Allah, anak sahabat ketika ada yang sahabiah, dia baru masuk Islam lagi, belum lama dia masuk Islam, dia baru masuk Islam, tapi anaknya meninggal dunia. Maka dia ambil air wudhu, kemudian sholat hajat 2 rakaat seorang sahabiah. Setelah sholat dia doa kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Anak yang meninggal dunia kembali hidup kembali. Masya Allah. Dihidupkan oleh Allah. Dia baru mu'allaf, belum lama dia masuk Islam. Dijelaskan oleh ulama kita dalam kitab. Jadi inilah amal mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka. Maka ini usaha kita hari ini. Bagaimana supaya amal-amal kita ini betul-betul ada roh di dalamnya, ada rohnya hadinya. Salat yang khusyuk wal khudu. Jadi hanya kita, bukan hanya anggapan kita bukan untuk menggugurkan kewajiban saja. Kita sudah salat subuh, alhamdulillah. Bukan hanya itu hadirin yang mulia. Jauh lebih daripada itu. Bagaimana supaya salat kita ini sampai kepada Allah Ta'ala. Kan kadangkala karena begitu lemahnya roh iman kita, ketika kita takbir Allahu Akbar, di dalam salat kita ini kita takbir, maka hadirin yang mulia, salat kita ini baru sampai ke pekerjaan. Yang terngiang-ngiang pekerjaan, benda-benda dunia hadir dalam salat. Bahkan perkara-perkara kehidupan dunia ini muncul semua ketika kita salat. Setan datangkan semua hadirin yang mulia. Karena apa? Rohnya salat kita ini, kata ulama kita, tidak ada rohnya salat kita. Maka inilah yang kita mau usahakan, bagaimana supaya salat kita ini khusyuk dan khudu. Ketika kita takbir Allahu Akbar, betul-betul Allah ada di hadapan kita. Seolah-olah itu Allah ada di hadapan kita. Kalau belum mampu, maka kita datangkan suatu keyakinan bahwa Allah senantiasa melihat saya dalam amal-amal saya. Jadi kita belajar terus. Tidak ada berhentinya kita sampai masuk ke liang kubur hadirin. Sampai kita meninggal dunia, kita harus senantiasa belajar terus. Bagaimana menyempurnakan amal-amal kita, bacaan-bacaan kita, sempurnakan di dalam sholat. Wudhu kita akan mulai daripada istinja dibetulkan, gerakan-gerakan dalam sholat, bacaan-bacaan dalam sholat, senantiasa terus kita belajar. Belajar datang ke ulama. Kita datang ke ulama bertanya perkara mengenai sholat yang betul, sholat yang sempurna. Jadi jangan kita tidak mau belajar lagi. Terus kita belajar sampai kita meninggal dunia hadirin yang mulia. Kita terus datang bertanya kepada ulama. Perkara-perkara yang kita mau buat dalam kehidupan dunia ini, maka senantiasa kita datang belajar ke ulama. Bertanya ke ulama, kita mau dagang bagaimana? Datang ke ulama, cara dagang sesuai dengan syariat. Cara dagang yang betul. Kita mau menikah, kita datang ke ulama, bagaimana cara menikah sesuai dengan syariat. Kita senantiasa datang ke ulama, dekat dengan ulama, subah dengan ulama, berjumpa dengan ulama hadirin yang mulia. Karena dikatakan ini melihat wajah ulama ini adalah satu keberkahan hadirin yang mulia. Satu keberkahan. Jangan karena hari ini mudahnya internet sehingga ada perkara yang kita mau tanyakan langsung ke Google kita buka hadirin. Begitu kita merasa sudah mudah mendapatkan. Tapi subah ulama tidak kita dapatkan. Keberkahan ilmu yang kita tidak dapatkan.
Sehingga kita banyak tahu tapi tidak ada kemampuan mengamalkannya. Tidak ada keberkahan dalam ilmu kita. Sebab apa? Kita jauh dari ulama. Kita tidak dekat ke ulama. Kita tidak mau bertanya lagi. Datang ke ulama kita, ke guru-guru kita, hadirin yang mulia. Karena kita mengandalkan teknologi apa yang hari ini. Maka keberkahan tidak ada. Banyak kita tahu tapi tidak ada kekuatan mengamalkannya. Hanya jadi hujjah nanti, jadi pertanyaan, jadi di hadapan Allah Ta'ala. Salah satu pertanyaan tentang ilmu, apakah kau amalkan yang telah engkau ketahui, hadirin? Hari ini banyak kita tahu, hadirin. Ilmu hari ini Masya Allah, tapi tidak ada kekuatan mengamalkannya. Sebab kata ulama, ini karena tidak ada keberkahan dalam mencarinya. Cara mencarinya sebagaimana sahabat, hadirin. Kita tahu bagaimana sahabat-sahabat mencari satu hadis saja berjalan beratus-ratus kilometer untuk subah kepada ulama, untuk datang ke ulama. Tentang satu hadis saja begitu ratusan kilometer dia jalani, hadirin yang mulia. Susah payahnya luar biasa. Itulah generasi tabi'in di zaman dahulu. Generasi selepas sahabat. Begitu mau mengetahui satu hadis saja, maka dia berjalan ratusan kilometer untuk mencari itu hadis, hadirin. Sahabat, hari ini kita pencet saja sudah muncul. Tapi apa yang terjadi, Masya Allah? Tidak ada lagi kekuatan untuk mengamalkannya apa yang kita telah ketahui, hadirin. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita munculkan ada kasih sayang di antara sesama muslim. Hari ini kata ulama kita, kasih sayang ini telah jauh daripada kehidupan orang Islam. Tidak ada lagi menghormati ulama, tidak lagi menghormati yang lebih tua, memuliakan ulama, menyayangi yang lebih muda. Jauh daripada kehidupan orang Islam. Tidak ada lagi etika, hadirin yang mulia. Padahal ulama kita katakan bagian daripada agama itu adalah akhlak, etika, hadirin yang mulia. Adab. Bagian agama itu adalah adab. Sehingga kalau manusia tidak beradab maka akan jadi biadab lagi. Tidak ada lagi memuliakan ulama, yang lebih tua tidak ada dihormati, yang lebih muda tidak disayangi lagi. Maka apa yang terjadi, hadirin yang mulia? Yang ada adalah saling menyalahkan. Ketika orang Islam satu dengan yang lain salah menyalahkan, maka Allah jauh daripada orang-orang Islam. Allah akan jauh daripada kehidupan orang Islam. Sebab orang Islam tidak saling hormat menghormati, tidak saling menyayangi. Ketika orang Islam saling menyayangi, hadirin yang mulia, maka bantuan Allah akan datang dalam kehidupan orang Islam. Tidak saling menyalahkan, hadirin yang mulia. Karena hari ini yang terjadi saling sikut menyikut, saling salah menyalahkan, maka bantuan Allah pun jauh daripada kehidupan orang Islam. Tidak ada lagi bantuan Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Dan yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan ikhlas dalam seluruh amal kita. Bagaimana supaya amal kita ini sandarkan kepada Allah taala. Apapun yang kita buat, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Di awal kita beramal, periksa niat kita. Sedang kita beramal, periksa niat kita. Dan selesai kita beramal, periksa niat kita lagi, hadirin. Dan kita banyak istighfar selepas selesai kita mengamalkan suatu amalan. Sebab setan ini pun berusaha bagaimana supaya keikhlasan dalam diri kita ini tidak ada dalam suatu amal. Maka setan berusaha, hadirin yang mulia, merusak daripada amal-amal kita. Maka mesti kita sungguh-sungguh lagi berusaha menghadirkan ikhlas ini dalam setiap amal kita. Kontrol terus niat kita, hadirin yang mulia. Dan yang sifat sahabat yang terakhir adalah sifat pengorbanan atas agama, hadirin yang mulia. Seluruh sahabat berlomba-lomba berkorban untuk agama. Sahabat yang kaya berlomba-lomba untuk berkorban atas agama. Yang miskin juga berlomba-lomba berkorban atas agama. Seluruhnya berkorban atas agama.
Sifat inilah hadirin yang mulia yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala reda kepada sahabat. Sifat-sifat sahabat yang mulia inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala reda kepada sahabat. Yang keenam, sifat pengorbanan atas agama. Seluruh sahabat merasa bahwa agama ini adalah tanggung jawab mereka. Hari ini kadangkala kita merasa bahwa agama ini adalah tanggung jawab daripada alim ulama saja. Tanggung jawab daripada pondok-pondok pesantren saja. Tanggung jawab daripada kampus-kampus agama saja. Universitas-universitas agama saja. Padahal agama ini adalah tanggung jawab kita semua hadirin yang mulia. Apapun profesi kita hari ini, dalam kehidupan dunia ini, kita mesti datangkan satu keyakinan dalam diri bahwa agama ini tanggung jawab saya. Kalau kita bersungguh-sungguh berkorban atas agama, maka agama ini akan maju hadirin yang mulia. Agama ini akan maju. Orang-orang Islam ini akan bersemangat mengamalkan agama. Ketika semua orang Islam merasa bertanggung jawab atas agama, laki perempuan merasa bertanggung jawab atas agama, maka manusia ini akan berlomba-lomba mengamalkan agama. Orang di luar Islam akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan sahabat. Walaupun orang yang benci kepada Islam, tapi karena puncak pengorbanan sahabat, maka orang yang benci kepada Islam pun masuk juga kepada Islam. Masuk ke dalam Islam. Maka hari ini pun kalau kita hari ini merasa bahwa Islam ini tanggung jawab kita bersama, maka nanti suatu masa ini manusia ini akan berbondong-bondong mengamalkan ini Islam. Sehingga hadirin yang mulia, kita akan lihat salat subuh orang Islam sama dengan salat Jumat hadirin yang mulia. Dalam kitab orang Yahudi dijelaskan ulama kita bahwa orang Yahudi ini punya satu kepahaman hadirin yang mulia. Karena dijelaskan dalam kitab mereka bahwa ketika salat subuh orang Islam ini sudah sama jumlahnya dengan salat Jumatnya, orang yang salat Jumat sama jumlahnya dengan salat subuh berjamaah, maka di saat itulah orang Islam ini akan menguasai kembali peradaban dunia, akan mengalahkan musuh-musuh Islam. Tetapi sepanjang salat subuh orang Islam belum lagi sama dengan ketika salat Jumat, kata ulama, maka jangan bermimpi orang Islam ini akan menang kepada musuh-musuh Islam. Itu yang dipahami orang Yahudi dalam kitab mereka. Maka mereka tidak ada ketakutan. Allah tidak datangkan ketakutan dalam hati-hati musuh-musuh Islam, dalam diri orang-orang Yahudi hari ini. Sebab apa? Orang Islam ini masih jauh dari masjid, masih jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah usaha kita hari ini. Alhamdulillah kami pun belajar ada di masjid bapak-bapak hari ini, belajar meluangkan waktu, meninggalkan kesibukan dunia sementara, belajar membawa agama, belajar berkorban atas agama, bersilaturahim dengan saudara-saudara muslim kita semata-mata untuk agama, agar supaya kita menghadirkan keyakinan dalam diri, belajar menghadirkan suatu keyakinan bahwa agama ini adalah tanggung jawab kita. Maka inilah yang membuat kami hadir di masjid bapak-bapak hari ini untuk belajar beriktikaf, meluangkan waktu 3 hari, tinggalkan kesibukan keperluan dunia sementara, betul-betul fokus di masjid untuk bicara tentang kebesaran Allah, bersilaturahim, belajar mengamalkan agama, belajar bangun di tengah malam, belajar Al-Quran, semua dipelajari hadirin yang mulia, supaya muncul dalam diri kita bahwa kalau bukan kita hari ini yang berkorban untuk agama, maka agama ini tidak akan maju hadirin yang mulia. Tapi kalau seluruh orang Islam merasa agama ini tanggung jawab kita bersama, maka kita akan lihat suatu masa ini agama ini kembali jaya sebagaimana jayanya di zaman para sahabat hadirin yang mulia.
Maka untuk itulah insyaallah kita semua siap ambil bagian untuk berkorban untuk agama insyaallah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, yang benar daripada Allah Ta'ala, kekurangan kelemahan mutlak dari diri pribadi saya. Mohon maaf kepada diri jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sempurnanya majelis, marilah kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.